Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, terdiri dari saya sendiri Suwondo, beserta dengan Mbak Suci Melinda, Mbak Sheila Adelia, Mbak Tiara Aulia Azizah, Mbak Faren Angela Mary Ciarai, dan Mbak Ferawati akan membawakan presentasi terkait analisis visi, misi, dan analisis SWOT dalam manajemen strategi pada PT Aneka Tambang. Untuk latar belakangnya, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan dalam pendiriannya, yaitu untuk mencapai keuntungan dan kesuksesan dalam usahanya. Tentunya pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap perusahaan memiliki visi dan misi serta strategi dalam menjalankan kegiatan di dalam perusahaan. Tanpa adanya visi dan misi serta strategi, maka akan sangat sulit untuk mengembangkan perusahaan karena tidak ada suatu langkah pasti yang mengatur dari setiap tujuan yang akan diambil. Perusahaan perlu melakukan perencanaan jangka panjang dengan menentukan strategi. Strategi merupakan rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan analisis dan pengamatan lingkungan. Perlu dilakukan strategi dengan melakukan analisis yang biasa dikenal dengan analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan untuk mengembangkan perencanaan strategis dengan mencakup penilaian faktor internal dan eksternal serta potensi saat ini dan masa depan. Salah satu perusahaan yang memiliki misi, visi, serta analisis strategi dalam menjalankan usahanya terbukti menjadi perusahaan besar, yaitu PT Aneka Tambang. Oleh karena itu, dengan adanya visi, misi, serta analisis strategi, maka perlu dilakukan analisis terhadap strategi tersebut. Untuk berikutnya akan dibawakan oleh Mbak Sheila Adelia. Silakan, Mbak. Baik. Pembahasan materi profil perusahaan PT Aneka Tambang, yaitu gambaran umum dan sejarah perusahaan. Setelah itu ada lagi visi dan misi PT Aneka Tambang. Yang pertama visi PT Aneka Tambang, misi PT Aneka Tambang, dan komponen penting dari visi dan misi PT Aneka Tambang. Dan yang ketiga itu analisis SWOT PT Aneka Tambang. Yang pertama itu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Profil perusahaan PT Aneka Tambang, berikut adalah gambaran umumnya. Aneka Tambang Persero Tbk didirikan dengan nama perusahaan negara Aneka Tambang pada 5 Juli 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Kantor pusat Antam berlokasi di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang, nomor 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, Indonesia. Selanjutnya dengan Mbak Suci. Terima kasih, Kak. Berikut adalah sejarah PT Aneka Tambang. Sejarah PT Antam dimulai pada tahun 1976. Antam mengepakkan sayap bisnisnya dengan menjalankan pabrik ferronickel I atau VNI yang berada di Pomala, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, perseroan juga melakukan perluasan wilayah tambang nikel di Pulau GB pada tahun 1979. Tidak berhenti sampai situ, Antam terus memperluas wilayah operasionalnya untuk produksi emas dengan operasi komersial pada tahun 1994 di Pongkor, Jawa Barat. Kegiatan memperluas operasional pabrik ferronickel juga dilakukan di Pomala, Sulawesi Tenggara, yang akhirnya beroperasi secara operasional. Akhirnya, tahun 1997 merupakan tonggak bersejarah bagi PT Aneka Tambang Tbk. Hal ini karena 35% sahamnya ditawarkan ke publik. Perseroan juga melakukan penggalangan dana melalui Initial Public Offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI), bertujuan untuk mendukung pendanaan proyek ekspansi ferronickel. Adapun perluasan pertambangan komoditas nikel terus diupayakan dengan mengoperasikan tambang nikel di Pulau GB di tahun 1988.
tambang nikel Tanjung Buli juga mulai berjalan pada tahun 2001. Pada tahun 1999 mendaftarkan sahamnya di Australia yang berstatus Foreign Exempt Entity ditingkatkan menjadi ASX listing dengan ketentuan semakin ketat di tahun 2022. Perseroan ini melakukan kegiatan korporasi pada tahun 2003 dengan merilis obligasi senilai 200 juta US dollar untuk mendanai proyek pabrik ferronikel 3 di Pomala, Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2015, PT Aneka Tambang Tbk menerapkan right issue yang melibatkan penyertaan modal negara. Kegiatan korporasi ini berhasil oversubscription serta nilai proset yang mendekati angka 5,38 triliun. Setahun kemudian, Antam menandatangani kontrak EPC, proyek-proyek pembangunan pabrik Feni yang berada di Halmahera Timur. Selanjutnya, pada tahun 2007 mencapai kapasitas produksi serta penjualan ferronikel tertinggi sepanjang sejarah adalah salah satu produsen ferronikel berbiaya rendah di dunia. Produk emasnya juga telah diekspor secara perdana di pasar Jepang. Pada tahun 2018, Antam aktif melakukan kegiatan usahanya dan telah mencetak banyak sejarah. Sebagai kiprah 50 tahunnya, Antam mendukung hilirisasi mineral yang ada di Indonesia dan melakukan inovasi desain serta kemasan pada emas logam mulia. Selanjutnya, pada tahun 2024, Antam akan terus meningkatkan budaya keselamatan melalui improving human capabilities, bekerja dengan membentuk agen safety yang sudah memiliki sertifikat training of trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di setiap wilayah operasi, beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu seperti safety patrol, pengujian keselamatan operasi, pelaporan keselamatan secara online, pencegahan fatigue, pemuktahiran, manajemen risiko, dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya, visi dan misi PT Aneka Tambang. Untuk visinya, menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi untuk berbasis sumber daya alam. Untuk misinya, 1. Menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambang melalui praktik-praktik industri terbaik dan operasional yang unggul. Kedua, mengoptimalkan sumber daya alam dengan mengutamakan keberlanjutan, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan. Ketiga, memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dan terakhir, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, serta kemandirian ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Tiara. Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya itu dimulai dari komponen penting dalam visi dan misi. Di dalam visi dan misi terdapat komponen penting yaitu untuk menetapkan nilai perusahaan. Jadi PT Antam di sini nilai perusahaannya itu disebut juga dengan nilai pionir. Dan singkatannya itu terdiri dari P-nya itu professionalism, I-nya itu ada integrity, O-nya itu ada global mentality, N-nya itu ada harmony, E-nya itu ada excellence, R-nya itu ada reputation. Dan PT Antam juga memiliki panduan dalam berpegang pada nilai perusahaan dengan prinsip sebagai berikut. Dan dibagi menjadi dua. Untuk prinsip yang pertama itu ada prinsip pribadi, terdiri dari berpikir positif dan bertindak selaras dengan kepentingan perusahaan. Lalu, penuh antusiasme untuk meningkatkan diri dan tidak cepat merasa puas. Lalu juga membawa solusi dengan pertimbangan matang dan bertindak tuntas dari hulu ke hilir. Untuk prinsip yang kedua itu ada prinsip teamwork, terdiri dari curahkan pikiran dan tenaga dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, lalu tingkatkan koordinasi dan komunikasi secara rutin, lalu juga ada tingkatkan coaching dan pemberdayaan atau empowerment, lalu juga ada puaskan kebutuhan pelanggan internal dan eksternal. Dan pembahasan selanjutnya itu terkait analisis SWOT PT Antam. Dan saya di sini akan membahas dimulai dari singkatan yang pertama itu dari strength atau kekuatan. Dan untuk strength sendiri itu terdiri dari kualitas produk yang unggul. Jadi PT Antam menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang terbaik
yang diakui di pasar nasional hingga internasional dengan komoditas utama yaitu biji nikel dengan kadar tinggi atau saprolit, biji nikel kadar rendah atau limonit, ada ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Lalu strength yang kedua itu dilihat dari kekuatan finansialnya. Jadi PT Antam memiliki keuangan yang kuat dan mampu melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan bisnisnya. Serta Antam juga menjaga hubungan kerja yang baik dengan pemerintah dan komunitas lokal di daerah operasionalnya. Sehingga dari tingkat margin dan imbal hasil itu di atas rata-rata industri. Lalu, strength yang ketiga itu juga dilihat dari struktur perusahaan yang baik. Dimulai dari SDM-nya. Jadi PT Antam ini sudah memiliki SDM dengan tim manajemen yang berpengalaman dan kompeten dalam mengelola bisnis tambangnya, serta dalam operasionalnya pun memiliki standar yang tinggi dalam menjaga keselamatan hingga kesehatan kerja para karyawannya. Lalu dilihat juga dari infrastrukturnya. PT Antam pun infrastrukturnya yang sudah dimiliki itu sudah dikembangkan dengan sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi modern dalam beberapa kegiatan operasionalnya, seperti kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan biji di berbagai lokasi tambang. Jadi begitu hasil dari analisis singkatan yang pertama S, dan untuk singkatan yang kedua itu weakness atau kelemahan akan disampaikan oleh Kak Faren. Dipersilahkan. Yang kedua mengenai weakness atau kelemahan yang dibagi atas 2 poin. Untuk poin yang pertama, kelemahan bahan baku. PT Antam sangat bergantung pada pasar domestik dan mungkin akan terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan baku. Kondisi geografis dan keragaman tambang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi. Kurangnya keberlanjutan energi dapat menghambat operasional pertambangan. Kurangnya integrasi vertikal dalam rantai pasok dapat mempengaruhi efisiensi. Ketergantungan pada beberapa pemasok utama dalam rantai pasok. Dan poin yang kedua, yaitu kelemahan operasional. Yang di dalamnya ada risiko lingkungan hidup yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang dapat mempengaruhi citra perusahaan. Selanjutnya, risiko kebakaran dan bencana alam yang dapat merusak fasilitas produksi. Kurangnya efisiensi pengelolaan risiko dan pengelolaan biaya operasional. Kurangnya inovasi produk baru untuk bersaing di pasar. Juga akses terhadap personel terlatih di sektor pertambangan sangat terbatas. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Selanjutnya mengenai opportunities atau peluang yang terbagi dalam 4 poin. Yang pertama, banyaknya jumlah peminat produk PT Antam, di mana PT Antam memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan jumlah peminat produknya. Dalam beberapa tahun terakhir, PT Antam telah memperluas jangkauannya ke pasar internasional seperti Jepang, Korea Selatan, dan India. Hal ini membuka peluang bagi PT Antam untuk memperluas pangsa pasarnya dan meningkatkan jumlah peminat produknya. Selanjutnya, faktor sumber daya alam yang mendukung. PT Antam memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hal ini memberikan keuntungan bagi PT Antam dalam memproduksi berbagai produk seperti nikel, emas, dan bauksit. PT Antam dapat memanfaatkan sumber daya alam ini untuk meningkatkan produksi dan memperluas bisnisnya. Poin yang ketiga, konsumen tetap untuk jangka panjang adanya izin dan dukungan dari pihak pemerintah. PT Antam telah memperoleh izin dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan pertambangan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi PT Antam dan memungkinkan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Dan untuk poin terakhir, terbukanya kesempatan bekerja sama dengan mitra internasional, di mana PT Antam telah memperluas jangkauannya ke pasar internasional dan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra internasional. Hal ini membuka peluang bagi PT Antam untuk memperoleh kepercayaan dari mitra internasional dan memperluas bisnisnya ke pasar global. Selanjutnya dibawakan oleh Kak Vera. Analisis SWOT PT Aneka Tambang yang keempat yaitu threats atau ancaman. Ada 5 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama,
adanya peraturan undang-undang terhadap lingkungan. PT Antam dihadapkan pada risiko lingkungan yang tinggi, di mana perubahan regulasi dan isu-isu lingkungan dapat dengan cepat berdampak pada operasional perusahaan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. PT Aneka Tambang bergantung pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti emas, nikel, dan bauksit. Ketergantungan ini dapat menjadi ancaman bagi PT Aneka Tambang jika pasokan sumber daya alamnya menurun dan habis. Yang ketiga, adanya tantangan volatilitas pasar komoditas. PT Antam beroperasi di industri yang sangat bergantung dengan harga komoditas global. Fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi pendapatan dan laba PT Antam secara signifikan. Yang keempat, resiko pertambangan yang cukup besar. PT Antam beroperasi di industri pertambangan yang memiliki resiko yang cukup besar. Resiko ini meliputi kecelakaan kerja, bencana alam, dan konflik dengan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, perubahan nilai kurs rupiah. PT Antam beroperasi di Indonesia dan bergantung pada nilai tukar rupiah. Perubahan nilai tukar rupiah ini dapat mempengaruhi pendapatan dan laba PT Antam secara signifikan. Berdasarkan analisis yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari segi kekuatan atau strength, PT Antam mampu menjaga kualitas produknya sehingga bisa mencapai pasar internasional, serta berhasil menjaga hubungan baik dengan berbagai sektor, baik pemerintah maupun komoditas lokal. Yang kedua, dari sisi kelemahan atau weakness, PT Antam sangat bergantung dari perubahan harga bahan baku dan dari pasar domestik. Hal ini bisa dipengaruhi dari resiko kebakaran, bencana alam, yang menyebabkan bahan baku sulit untuk didapat. Yang ketiga, dari segi peluang atau opportunities, PT Antam memiliki potensi besar dalam memperluas pangsa pasar, konsumen yang tetap, dan adanya dukungan pemerintah. Dan yang terakhir, dari segi ancaman atau threats, PT Antam sangat bergantung dari sumber daya alam, karena sumber daya alam yang digunakan tidak bisa diperbarui, maka sulit untuk mencari bahan baku jika sumber daya alam sudah habis. Berikut adalah sumber yang kami jadikan referensi dalam penyusunan presentasi yang telah kami bawakan. Sekian pemaparan dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.